Shalom alaihim besem Yesua Hamasiah. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini kiriman dari Jeng Sri Soto Kudus. Maksudnya Jeng Sri di Kota Kudus, Ibu Sri di Kota Kudus, Jawa Tengah ya. Ibu Sri itu nanya begini, Pak Pendeta tolong jelaskan tentang kasih karunia tapi yang Alkitabiah ya. Kasih karunia yang Alkitabiah itu judulnya, Kasih Karunia Alkitabiah. Saudara-saudara, pengantar dulu ya, banyak orang di luar sana sok hebat punya kasih karunia. Coba lihat garis tangan kamu. Aku punya kasih karunia ngeramal kamu loh. Atau yang paling umum tuh dikit-dikit bisa lihat roh katanya. Ketemu kita, aku kok lihat roh kamu begini lagi sedih katanya. Aku bisa lihat aura kamu ya. Nanti yang lebih heboh lagi, dikit-dikit bisa ke surga katanya. Aku udah berkali-kali ke surga. Ya ke surga, ke neraka, ke alam roh katanya ya. Biasanya wanita yang gampang dipengaruhi seperti itu ya. Biasanya wanita ya. Aku lihat kamu imanmu kuat dalam Yesus gitu ya. Tak kasih tahu, yang gitu-gitu itu cuman hoak membual, bohong ya. Makanya Jeng Sri ini nanya, Pak Pendeta kasih karunia yang Alkitabiah itu yang seperti apa gitu ya. Saudara-saudara, kasih karunia Allah. Kalau kasih itu ada di 1 Korintus pasal 13 ya. Kalau karunia ada di 1 Korintus pasal 12. Diulang lagi di 1 Korintus pasal 14. Jadi saudara-saudara, kalau bicara kasih karunia itu ada kasih, ada karunia. Kalau cuman bicara kasih, kasihnya orang Kristen itu beda-beda tipis sama orang yang di luar Kristen. Kita lihat kasihnya orang Kristen ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, sopan, tidak cari keuntungan sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, sukacita karena kebenaran dan lain-lain. Kalau kasih yang beginian di luar Kristen juga banyak. Bahkan orang di luar Kristen lebih sabar daripada orang Kristen loh, ya. WA saya itu, ya, dari yang non Kristen banyak, mereka sopan. Tapi kalau orang Kristen, kalau WA, apalagi dari kelompok Kristen sebelah, kasar banget saudara, ya. Malah sabaran yang di luar Kristen loh, lebih sabar, lebih sopan. Ya, orang Kristen kalau WA sok hebat, ya itu tadi hujat caci maki ya. Jadi kalau cuman bicara kasih tok, itu antara kasih yang di Alkitab dengan yang di luar Alkitab beda-beda tipis, saudara ya. Itu kalau kasih. Bagaimana dengan karunia? Nah, kalau sudah bicara karunia, baru nyata benar beda. Makanya karunianya Kristen yang Alkitab tidak seperti tadi tuh ngeramal garis tangan, terus lihat roh, lihat aura kamu, terus suka keluar masuk surga katanya. Bukan kayak gitu. Aku tahu loh, rumah kamu ini hadapnya salah, sekatnya masih begini. Bukan kayak gitu yang disebut kasih karunia. Itu hoak, itu bohong, ya. Lalu kasih karunianya apa ya Pak Pendeta ya? Kasih karunia di Alkitab itu ada di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Ada 9 karunia tapi ada yang hampir sama, jadi saya kelompokkan jadi 5 saja. Misalnya contoh menyembuhkan orang sakit dengan mujizat kan sama ya. Terus misalnya juga berkata-kata dengan bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Ini ya boleh dibilang sama lah ya. Jadi saya sebutkan ada 5 hal karunia
Alkitab ya, karunia seseorang yang Alkitabiah. 1, iman ya. 2, mujizat. 3, nubuat. 4, membedakan roh. 5, bahasa roh. Nah, ini khas orang Kristen, nggak bisa ditiru ya. Iman Kristen tentu beda dengan iman di luar Kristen ya. Jadi kasih karunianya orang Kristen itu untuk mendatangkan iman ya. Misalnya nih, ketemu orang di tempat umum, aku punya kasih karunia. Lihat, garis tangan itu bukan kasih karunia, tetapi mendatangkan iman ya. Ya tentu dengan berbagai cara. Lihat orang naik motor ugal-ugalan pun bisa jadi cara untuk meyakinkan kepada seseorang beriman, bisa. Itu yang namanya punya karunia untuk iman, iman seseorang. Anda cuma lihat anak kecil nangis, punya hikmat. Wah, ini berarti kalau anak kecil nangis itu perlu kasih ya Bu ya. Ya banyak orang tidak mengasihi, terus menguatkan iman ya. Bisa, segala apapun bisa dipakai untuk menguatkan iman seseorang atau mendatangkan iman kepada seseorang. Itu punya karunia tentang iman. Kedua, mujizat ya. Nggak usah perlu macem-macem ya. Dimanapun juga kalau seseorang punya karunia mujizat ya. Misalnya nih, ada orang mau keserempet motor dari jauh udah kelihatan, terus dia bilang bisa ini engkau diselamatkan gitu ya, punya mujizat gitu ya. Tiba-tiba bagaimana terus motornya bisa menghindar. Atau hal lain, misalnya orang yang sakit ya, didoakan sama orang ini sembuh. Itu namanya orang ini punya karunia mujizat ya. Ya, ngusir setan, nggak perlu apa-apa, cuman keluar setannya ya. Sementara ada orang yang pakai segala macam, pakai minyak urapan segala untuk ngusir setan. Lah Anda nggak punya mujizat sih ya, minyak urapan ditengking kagak keluar setannya. Sementara kalau orang punya mujizat cuman begini, hei setan, keluar setannya, udah takut ya. Ya, itu disebut punya karunia mujizat. Ketiga, nubuat itu profesi, kenabian. Dia bisa menjelaskan apa saja ya. Orang lain bingung tentang Alkitab, tentang apapun juga yang sifatnya adalah profesi hikmat. Ini orang bisa ya. Anda tanya aja misalnya contoh itu yang menyalibkan Yesus masuk surga nggak ya? Orang lain nggak bisa jelasin, ini orang bisa jelasin, dan itu Alkitabiah. Itu disebut karunia kenabian ya. Misalnya juga ditanya, itu kalau ada orang lahir, ada bayi lahir, kok tiba-tiba ada roh ya? Rohnya dari mana ya? Orang lain nggak bisa jawab, dia bisa jawab. Itu dia punya karunia kenabian ya. Misalnya lagi contohnya itu yang zaman Nuh kan orang pada mati ditenggelamin pakai air bah itu. Rohnya rohnya disimpan di dalam penjara roh. Penjara roh ada di mana ya? Orang lain nggak bisa jawab, ini orang bisa. Berarti dia punya karunia kenabian. Itu disebut nubuat. Kemudian karunia keempat, membedakan roh. Tiba-tiba ada orang, dia nggak mempan dibacok tuh. Dia tahu ini roh apa kayak gini. Ya, dia nggak mungkin bilang, ini roh kudus, nggak mungkin. Ini roh iblis, pamer ya. Ada orang tiba-tiba merasa sok jadi dukun gitu ya. Jadi dukun, dia bisa ngerti itu. Hati-hati ya. Ini mah roh setan ya. Yang paling ngetop apa? Menggandakan duit. Ya pernah lihat? Katanya bisa menggandakan duit. Orang ini bisa membedakan roh. Alah, ini mah roh jahat ini. Ya. Ada katanya menyembuhkan penyakit tanpa operasi tapi bisa berdarah-darah. Tipuan ya loh. Nggak tahu bagaimana itu tipuannya itu. Ya, tiba-tiba kapasnya berdarah-darah. Atau kain kasanya ada darahnya banyak. Terus dia bilang, kamu udah tak operasi ya? Ginjalmu udah
udah tak servis, udah sip, udah bener. Orang ini bisa tahu, alah itu mah pakai roh iblis. Jadi dia bisa membedakan roh. Nah ini yang khas banget, karunia berbahasa roh, tidak ada di tempat lain. Makanya karunia berbahasa roh itu ciri khas banget orang Kristen, ya. Di tempat lain nggak kenal karunia bahasa roh. Anda harus sudah terima baptisan Roh Kudus. Lah di luar Kristen kan nggak kenal Roh Kudus, ya. Jadi Jeng Sri, Mbak Sri di Kudus, ya. Kasih karunia Alkitabiah itu ada 5, mendatangkan iman, terus mujizat, nubuat, membedakan roh dan bahasa roh. Ya di luar itu cuman bohong aja itu, ya, bohong, hoak, apalagi, ya begitulah, ya. Baik, saya sudah jawab, ya, Jeng Sri, ya. Itu kasih karunia yang Alkitabiah. Jangan bingung kalau ketemu orang di sana so hebat. Aku lihat roh kamu, aura kamu, halah, ya, yang kayak gitu cuman mau nipu ujung-ujungnya, ya. Lihat aja dia mendatangkan iman, ya. Terus mendatangkan iman atau enggak, mujizat, nubuat, ya, membedakan roh dan bahasa roh. Baik, penjelasan ini padat, singkat, dan clear. Itu Alkitabiah ada di 1 Korintus pasal 12. Mulai dari ayat 1 sampai 11, ya. Kepada saudara-saudara yang tergerak atau pengen banget tahu lebih banyak tentang pengajaran, kami tetap membuka sekolah tinggi Alkitab. Silahkan Anda daftar, ya. Nanti diatur waktu kirim materinya, ya, dari staf gereja mengizinkan. Udah Pak, nggak usah angkatan segini-segini, udah continue aja. Siapa mau daftar bisa, ya. Nanti tinggal atur di situ, diatur di kelompok-kelompokin di situ, ya. Baik, silakan ada yang pengen tahu terus, wah ini penjelasan ini kok belum pernah dengar yang begini. Sederhana banget penjelasannya, tetapi semua Alkitab, ya. Silakan Anda yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab, daftar aja, ya. Secara kontinu kita bisa lakukan pendaftaran terus. Yesus Allah yang benar memeteraikan kebenaran Alkitab ini. Engkau jamah urapi dan berkati setiap hati yang mendengarkan tayangan ini. Terima kasih Yesus Allah yang benar, Allah segala masa. Shalom alaihim, Bisem Yeshua Mashiach. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta, BBS. Haleluya, amin.